Menjejakkan kaki di desa Legung Timur yang terletak di pesisir barat Sumeneb, sepanjang mata memandang, hanya pasir pantai yang terhampar. Tak hanya terhampar di jalan-jalan dan sudut-sudut desa, hamparan pasir pun menerobos hingga teras, ruang dalam dan juga kamar tidur warga. Tak heran jika desa Legung pun lekat dengan julukan Desa Pasir, sementara warganya dikenal dengan sebutan sebagai manusia pasir. Lantaran aktivitas mereka sehari-hari, mulai dari bermain, bercengkrama bersama keluarga, hingga tidur, semua nyaris dilakukan di atas hamparan pasir. Sayangnya, tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan warga desa Legung Timur memiliki tradisi unik dan tak lazim ini. Namun yang pasti, tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sejak para leluhur mereka menetap di desa tersebut. Ya, boleh kan? Desa Legung Timur, Kecamatan Batawatang, Kabupaten Sumeneb. Di sini dusun pesisir barat itu, Timur Daya, ujung Sumeneb Timur Daya. Karena memang sejak dulu ini, karena masyarakat sudah kental dengan pasirnya, maka kalau tidur itu tidak lepas dari pasir itu setiap harinya itu. Kalau ada kegiatan tidak lepas dari pasir itu, merupakan peninggalan dari sesepuh itu. Tidur di atas pasir itu memang salah satu tempat yang cukup nyaman sih kalau buat tidur, kata saya ya. Itu kan dia kan bisa menghilangkan berbagai macam penyakit, itu memang benar, karena kan dari hawa pasir itu kan mengeluarkan hawa panas. Nah udah gitu juga masalah yang tadi Bapak bilang unik, itu sangat unik banget. Sekarang bayangin nggak, satu kampung tidur di atas pasir, sampai konon ceritanya juga melahirkanmu di atas pasir. Tuh, untuk masalah bisa memperpanjang umur, kalau kita sih, kalau saya sendiri walau alam ya, karena kan jodoh umur di situ kan di tangan Allah, bukan di tangan pasir gitu. Maksudnya jenis satu karakter pasir tersendiri. Mungkin dia pasirnya lebih halus, lebih lembut. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya juga berpikir nih, ini kalau tidur gimana rambutnya? Pasti kan penuh pasir, tiap hari keramas atau gimana? Saya juga belum tahu tuh, belum ngerti tuh kayak gitu-gitu itu. Masyarakat kita punya tradisi yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Dalam arti mereka yang sekarang itu hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, saya yakin pasti mereka punya alasan yang membuat mereka melanjutkan tradisi itu. Tradisi itu mereka anggap pasti punya dampak kalau dilanggar. Ya, jadi terjadi sakralitas terhadap tradisi itu. Karena ada sakralitas, maka ada ketakutan untuk melanggar. Karena kalau melanggar, itu akan melahirkan dampak negatif bagi mereka, bagi keluarga itu atau bagi masyarakat di situ. Sehingga mereka dengan senang hati melanjutkannya. Jika masyarakat modern memilih rumah dengan kamar yang dilengkapi dengan tempat tidur nyaman, berlapiskan spray yang bersih dan lembut, maka warga desa Legung justru melengkapi kamar tidur mereka dengan tempat tidur pasir. Tempat tidur pasir tersebut biasanya terbuat dari kayu yang dibentuk menjadi kotak menyerupai tempat tidur dengan hamparan pasir sebagai sarana tidur. Warga mengakui tidur di kasur pasir terasa lebih nyaman dan dingin dibandingkan dengan tidur di atas kasur. Selain itu, warga juga meyakini tidur di atas kasur yang menyerupai diri bersatu dengan bumi mampu menghindarkan mereka dari serangan berbagai macam ilmu hitam seperti guna-guna dan sejenisnya. Yang digunakan oleh masyarakat atau warga ini yang ada di kamarnya itu. Ini tempat tidurnya deh sekalian. Ya. Iya, suka banget. Suka. Nah, hangat, dingin atau Dingin enak? atau sejuk. Karena enak, dingin, halus. Ini pasir, empuk, enak.
Kalau panas, dingin kalau tidur di pasir. Iya. Kalau di kasur tuh panas, kalau di sini dingin. Tanggapan aku pribadi itu hal yang unik ya. Dan kita hidup tuh kan kadang kita hidup di suatu daerah dan pasti suatu daerah itu ada tradisinya masing-masing. Kalau misalkan di daerah tersebut punya tradisi tidur di atas pasir, makan di atas pasir, segala-galanya di atas pasir. Itu mungkin udah tradisi dia turun-temurun ya. Katanya kalau misalkan ya, tidur di atas pasir menghindari dari yang namanya bahasa kasarnya santet, terus kayak mungkin diteluh ya gitu dan lain-lain ya. Itu kepercayaan mereka sih. Itu kepercayaan sebagai alat atau memfungsikan tradisi itu agar tetap berjalan. Ya. Itu kan kepercayaan, dan kepercayaan tadi harus dikaitkan dengan sesuatu yang ada gunanya kan. Kalau tidak ada gunanya, untuk apa kepercayaan dilanjutkan kan? Salah satu kegunaan itu adalah menangkal guna-guna. Usut punya usut, pasir yang digunakan warga termasuk sebagai alas tidur ternyata juga bukan pasir sembarangan. Pasir-pasir tersebut mereka ambil dari pantai yang tidak jauh dari desa mereka. Warga pun kerap membersihkan pasir-pasir tersebut, utamanya yang ada di kamar secara rutin, minimal 2 hingga 3 hari sekali. Cara membersihkannya pun terbilang cukup mudah, cukup dengan mengayak pasir tersebut berkali-kali menggunakan ayakan plastik. Diayak tuh. Diayak? Iya. Kalau dibersihkan. Setiap hari apa dan dijemur mungkin atau gimana? Enggak usah dijemur, coba diayak itu. Iya, diambil dari pantai. Dekat dengan pantai? Iya, dekat. Ini pakai ini. Kalau dibersihkan. Lah kayak gini. Nah. Sudah duhur pukul 3, pukul 4 bangun. 3 hari sekali itu. 3 hari, 2 hari, 3 hari itu dibersihin itu. Diayak itu. Jadi kayak penasaran gitu, itu rasanya tidur di atas pasir gimana? Soalnya biasanya kan kalau misalnya kita tidur di atas pasir paling kalau lagi ke pantai gitu, itu juga sambil refreshing. Kalau ini emang sehari-harinya di atas pasir itu gimana ya? Setiap daerah pasti ada tradisinya masing-masing sih ya. Kalau aku lebih mikirnya itu pasir terus jadi empuk gitu loh, karena ngikutin posisi tubuh. Jadi kayaknya asik juga. Selain nyaman, warga juga meyakini jika tidur di pasir berkhasiat untuk kesehatan. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, tidur di pasir bisa membuat beberapa penyakit hilang, seperti pegal-pegal dan berbagai penyakit kulit. Semisal gatal-gatal akan sembuh dengan sendirinya. Sementara soal dampak negatifnya, khususnya bagi kesehatan, utamanya bagi pernafasan anak-anak, warga mengaku tidak ada sama sekali. Manfaatnya, badan terasa enak itu kalau tidur di pasir itu. Terus kalau gatal-gatal itu enak juga itu, tidur di pasir. Gatal-gatal itu, kalau punya penyakit gatal-gatal itu, kalau tidur di pasir itu enak. Selama ini tidak ada itu, tidak ada yang terganggu dengan pasir ini. Hampir 5.000 itu. Itu setiap penduduk punya pasir? Iya. Insya Allah ya, di kamar atau di rumah itu pasti ada pasirnya itu. Selain di depan rumahnya atau halaman itu ada, di rumah pun juga ada itu. Terasa enak pokoknya kalau tidur di pasir ini. Enak itu. Selama ini tidak ada kok, tidak terganggu dengan kesehatannya itu. Harapan dari saya agar tidak punah ya, adik-adik atau masyarakat sekitar tetap kita lestarikan, budayakan tidur di atas kasur pasir ini. Tetap lestarikan itu, jangan sampai terkikis oleh budaya lain itu. Madura sana kan memang daerah di tepi pantai ya, daerah dilalui pantai, jadi mungkin memang banyak sekali pasir di sana. Biasanya sih kalau memang ada hal
tersebut itu biasanya kan terjadi karena tradisi turun temurun gitu ya. Saya sih belum lihat langsung, jadi nggak bisa komen terlalu banyak. Cuman yang pasti Allah tuh kan menciptakan semua di bumi ini tuh pasti ada manfaatnya gitu. Cuman biasanya kalau dalam suatu wilayah daerah tertentu sudah melakukan itu secara turun temurun bertahun-tahun, artinya itu kan berarti sudah ada faedahnya gitu ya. Bukan suatu kemunduran, tapi ini mungkin adalah suatu tradisi memang yang sudah biasa dilakukan di sana gitu. Cuman bisa jadi sih unik ya, kenapa nggak itu bisa dijadiin objek pariwisata gitu. Kalau sudah jadi kepercayaan masyarakat di sana, mereka pasti punya mekanisme untuk mengatasi itu semua. Ya. Buktinya mereka nggak berpikir itu akan membahayakan atau tidak, tapi itu menyenangkan atau tidak, gitu kan? Dan mereka tetap bahagia kan? Dan saya kira ini fenomena yang menarik karena mereka berusaha untuk melanjutkan tradisi itu. Saya kira bukan sesuatu yang jelek.